Sudah lengkap sudah. Update sudah siap dan lain. Yes. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kabid PTK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Muhroji MPD. Yang saya hormati Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, Ibu Dr. Anda Linda Romaudi Siregar MPD. Yang terhormat Bapak Kasdikdas dan PKLK, Bapak Dr. Agus Sulistianto MPD. Yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Adin Yasmin MPD. Yang kami hormati pengurus PGRI Kota dan pengurus 10 cabang yang diwakili oleh Bapak Wakil Ketua 1 Bapak Rito Irianto MPD. Ya kan nggak dinyalain kameranya, kalau kameranya nyala. Yang saya hormati pengurus koordinator pengawas Bapak Dr. Pengawas TK SD SMP SMA. Yang saya hormati Wilayah 1 Jakarta Timur. Yang saya hormati Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Jatinegara, Bapak Dr. Haji Muslimun Ihsan MA. Yang saya hormati Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru Agama, PJOK, beserta Tendik Sekecamatan Jatinegara. Dan yang saya hormati pula undangan di luar wilayah Kecamatan Jatinegara yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara doa bersama 40 hari atas wafatnya almarhum Bapak Haji Emon Charman bin Amir Bulus, serta mendoakan juga rekan kerja kita yang telah pergi menghadap ilahi Rabbi. Semoga Allah ampuni segala dosanya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Salawat dan salam tidak lupa diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga adalah pembacaan surah Yasin, yang keempat pembacaan tahlil, yang kelima tausiah, yang keenam pembacaan doa, lalu yang ketujuh adalah closing dari Perwas Jatinegara, kedelapan adalah penutup. Marilah Bapak Ibu kita awali acara malam ini dengan membaca suratul Fatihah untuk Quran, Al-Haziniyah walikulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan. Yang pertama yaitu sambutan oleh Bapak Kabid PTK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Haji Muhroji MPD. Kami persilakan. Kecamatan dan kelurahan itu persediaannya langsung boleh. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Dengarkan suara saya, Bu.
Terdengar, Pak? Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, Ibu Linda Moli Siregar beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Adi Dasmin. Yang saya hormati keluarga Sohibul Musibah, keluarga Bapak Dr. Andes Eman Jarman MM. Yang saya hormati juga pengurus PGRI Kota Administrasi Jakarta Timur, seluruh jajarannya. Dan yang saya hormati para peserta doa bersama untuk 40 harinya Bapak Eman Jarman. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir undangan dari pengurus koordinator pengawas ya Pak Ponijan dan Pak Salamun serta kawan-kawan malam hari ini bisa hadir virtual Zoom untuk doa bersama 40 harinya almarhum Bapak Eman Jarman, Ketua PGRI Kota Administrasi Jakarta Timur. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa, merasanya memang baru beberapa hari yang lalu Pak Emon pergi meninggalkan kita, dan kepergian beliau juga begitu cepat. Perawatannya di rumah sakit ya, sampai di Jakarta tidak dapat tempat sampai dibawa ke Garut, dan Allah berkehendak lain. Rupanya kita ikhtiar sudah, dari keluarga sudah berikhtiar berupaya untuk bagaimana agar Pak Emon bisa sehat kembali, bisa terus beraktivitas bersama kita, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Nah, inilah malam hari ini sudah terasa genap 40 harinya almarhum Bapak Emon meninggalkan kita semua. Tentu dari perjalanan Pak Emon kita bisa ambil hikmahnya, bagaimana kita keseharian kita lihat Pak Emon ini orangnya yang memang betul-betul, ya saya mengenal beliau bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan, bukan 2 bulan, ya semenjak saya tugas di Jakarta Timur, beliau sering silaturahmi ke ruangan saya, baik ada keperluan maupun nggak ada keperluan. Kalau dia mampir ke wali kota, pasti dia mampir ke ruangan saya. Dan terakhir dia masih komunikasi dengan saya by WhatsApp, kadang-kadang suka telepon meskipun saya sudah pindah ke selatan, sudah pindah ke dinas. Ini terus selalu berkomunikasi. Intinya Bapak Ibu sekalian, Pak Emon ini orangnya luar biasa. Ya, aktivitasnya banyak, kesibukannya banyak, dan kita tahu bahwa beliau juga orangnya ya sering membantu teman-teman kita, baik itu guru, anak-anak, orang tua siswa, dan kepala sekolah sering dibimbingnya. Dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita memang kehilangan Pak Emon, tapi saya yakin dan percaya teman-teman sekalian dalam kegiatan ini ikhlas, ya hadirnya di virtual Zoom ini ikhlas untuk mendoakan Pak Emon. Jadi hadirnya Bapak Ibu dalam kegiatan Zoom ini jangan
tanpa, jangan pakai pamrih, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan Pak Emon, mudah-mudahan Pak Emon ya sudah tenang di alam baka. Mudah-mudahan juga Pak Emon di alam sana ya kuburnya selalu terang dengan cahaya-cahaya dari amalan-amalan yang selalu dia baca, amalan-amalan yang selalu dia amalkan selama hidupnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita, para temannya, sahabatnya, khususnya keluarganya, ayo setiap saat kita doakan, setiap saat kita kirim surah Al-Fatihah, minimal habis sholat kita ingat, kita bacakan, ya. Bukan hanya untuk keluarga kita, tapi keluarga kita, teman kita, sahabat kita, semua itu rasanya kalau kita mendoakan orang yang telah wafat, orang yang telah meninggal dunia, itu insya Allah sampai ya dalam kondisi kita masih di dunia, yang bisa kita bantu kepada almarhum adalah doa. Doanya singkat saja, ya, buat keluarga bisa baca Rabbik firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu minimal. Ya, kita kirimlah Fatihah. Kita doa pakai bahasa kita juga. Ya Allah, ampunilah segala dosanya. Masukkanlah ke dalam surganya. Terimalah semua amal ibadahnya. Itu pun insya Allah ya akan sampai kepada almarhum. Dan kita yakin, kita percaya insya Allah ya, manakala kita mendoakan, mana kita kirim surat Al-Fatihah untuk almarhum itu, almarhum ya ibarat masih ada, itu dapat hadiah, dapat kiriman. Kita bayangkan kalau kita dikirimin sesuatu gitu ya, dikirimin sesuatu, rasanya seneng banget itu orang dikirimin. Ya, Pak Ponijan misalnya dikirimin durian gitu ya. Seneng bener itu Pak Ponijan ya. Nah, begitu juga almarhum, kita kirimin surah Al-Fatihah, kita kirimkan doa setiap saat, setiap habis sholat, ya kita doakan. Ini ya kalau mau yang dijama juga bisa, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afi, itu dijama semua sahabat kita, teman kita ke bawah, kita doakan, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang memang seyogianya kita yang masih ada di dunia ini, masih hidup, itu yang bisa kita bantu. Sebab untuk almarhum sendiri memang sudah putus ya amalannya, kecuali itu tadi 3 ya. Yang pertama ada anak waladun soleh yang selalu mendoakan, ada ilmu yang diajarkan yang terus diamalkan, dan ada infak sedekah jariyah yang infaknya itu, sedekah jariyahnya itu mengalir terus ya pahalanya ya. Itu sudah menjadi pengetahuan buat kita semua. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ya, intinya ini saja, bukannya menggurui, bukannya memberikan tausiah, tapi saya hanya sedikit berbagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat, dan mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahmi melalui virtual Zoom ya. Dan di samping itu kita terus selalu mendoakan bukan hanya Pak Emon, teman kita juga banyak ya. Kemarin terakhir Pak Herdiwan, Bu Lydia, Pak Dakso, ketua KKGJ kita ya. Saya undangan virtual seperti ini hampir setiap malam ada. Semalam Jumat, malam Sabtu tahlilan untuk Pak Happy Gustin, istrinya juga 40 hari. Saya kirimkan Fatihah untuk semuanya ya. Ada 27 orang almarhumin wal almarhumat, kita doakan ya. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah suratul Fatihah almarhum diampuni segala dosanya ya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kita kirim Al-Fatihah yang pertama untuk Bapak Emon Charman
Yang kedua juga untuk ibundanya Bapak Emon Charman, Bapak Adi Dasmin, ibundanya juga belum lama juga menyusul meninggal, Bapak Dakso, Ketua KKGJ, Bapak Yardiwan, Ibu Lydia, Kepala Seksi Santras Sudin Jakarta Timur. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid atas sambutannya dan juga terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Acara berikutnya yaitu marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur kepada Ibu Dr. Anda Linda Romauli Siregar, MPD. Kami persilakan. Terima kasih Ibu yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Muhammad Roji. Terima kasih Pak, Bapak berkenan hadir membersamai kami dalam kegiatan kami pada malam hari ini. Kami sangat senang karena Bapak tetap ingat Jakarta Timur 1 dulu tempat Bapak berkarya, jadi masih tetap mengenal sahabat-sahabat kita. Yang kami hormati Bapak Kasibdikdes dan Wilayah Jakarta Timur 1, Bapak Dr. Agus Kristianto. Yang kami hormati Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati pengurus PGRI Kota dan Cabang Jakarta Timur. Yang kami hormati koordinator pengawas dan pengawas TK, SD, SMP, dan SMK. Yang kami hormati para kasatgas pendidikan 5 kecamatan di Jakarta Timur 1. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Jatinegara, para kepala sekolah, guru kelas, guru agama, guru PJOK, serta Dendik Kecamatan Jatinegara. Yang kami hormati Suku Dinas Pendidikan. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Emon Charman yang kita kenang pada malam hari ini. Pertama-tama puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kegiatan yang sangat baik ini, yaitu doa bersama mengenang 40 hari berpulangnya Bapak Haji Emon Charman SPDMM bin Amir Mulus, yang sebelumnya beliau kita kenal sebagai Ketua PGRI Kota Jakarta Timur, sebagai Korwas SD Jakarta Timur, dan juga sebagai pengawas Kecamatan Jatinegara. Rasanya belum lama kita bersama-sama dengan beliau, tetapi tanpa terasa ternyata sudah 40 hari beliau meninggalkan kita. Sudah kembali ke alam baka dan sudah terpisah dari kita. Ini yang kita kenang pada malam hari ini. Saya setuju, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid tadi. Mungkin saya belum begitu lama hitungannya bertemu secara kedinasan dengan Pak Haji Emon Charman. Walaupun sebelumnya ketika saya di Kramat Jati sudah sering melihat beliau dalam kegiatan PGRI. Tetapi memang yang saya tangkap dari kebersamaan kita kurang lebih setengah tahun dengan beliau, saya sendiri, yang saya tangkap adalah beliau adalah orang yang baik. Suka menolong, karena dalam beberapa kesempatan juga almarhum juga banyak membawa orang ke saya, rata-rata yang perlu dibantu dan sebagainya, berdiskusi tentang orang lain. Artinya tidak hanya untuk kepentingan pribadi,
tetapi banyak untuk membantu, baik itu rekan-rekan seperti kata Pak Kadi tadi. Jadi dalam kesimpulan saya, beliau adalah orang yang baik. Di samping itu saya lihat beliau adalah orang yang riang gembira. Jadi kalau melihat mukanya memang selalu senyum, berbicara juga santun, menurut saya sangat santun beliau, sehingga kebaikan-kebaikan itu menjadi kenangan yang baik untuk kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang berkenan hadir, ada 169 partisipan pada malam hari ini yang ikhlas berdoa untuk saudara kita, teman kita, rekan kerja yang kita cintai. Memang hanya doa yang bisa kita lakukan, seperti tadi kata Pak Haji Muhammad Roji, hanya doa yang bisa kita kirimkan kepada teman kita ini, kepada saudara kita ini. Semoga almarhum sudah tenang dalam baka. Jadi kami memang pada malam hari ini khususnya juga kepada teman-teman guru agama Islam senantiasa mendoakan, serta kita semua mengirimkan doa untuk Pak Haji Emon Charman yang sudah mendahului kita. Tak lupa juga kami sampaikan kepada keluarga yang mungkin bersama-sama kita dengan malam hari ini, jika ada anaknya bersama dengan kita, bagi kami beliau ini perlu ditiru sebagai panutan untuk anak-anak, selalu berbuat baik, selalu bekerja dengan ikhlas, dan selalu riang gembira. Saya tidak pernah melihat beliau termenung, saya tidak melihatnya pernah sedih, tetapi yang tergambar adalah selalu riang gembira. Jadi sepertinya nggak ada masalah. Padahal setiap manusia sebenarnya punya masalah, tetapi keberadaan beliau dimanapun menurut saya selalu membawa kegembiraan bagi kita semua. Itu yang akan kita kenang. Semoga beliau sudah tenang di alam baka, dan keluarga yang ditinggalkan, anak-anak bisa meneruskan perjuangan yang sudah dirintis Pak Haji Emon Charman menjadi anak-anak yang baik, dan juga semoga istrinya juga ikhlas untuk kepergian Pak Haji Emon Charman meninggalkan keluarga, diberikan kekuatan terutama untuk ibu atau istrinya Pak Haji Emon Charman, karena sebenarnya yang paling merasakan kehilangan belahan jiwa adalah ibu sendiri. Semoga hadiran teman-teman untuk mengirimkan doa menjadi juga menghibur hati keluarga besar yang bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kiai atau Ustadz yang memimpin acara kita malam hari ini, memimpin doa pada malam hari ini. Semoga apa yang Bapak dan Ibu lakukan pada malam hari ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya tetap akan membersamai Bapak dan Ibu sampai akhir acara ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Juga kita berdoa untuk teman-teman kita yang lain yang tadi sudah diucapkan oleh Pak Haji Muhammad Roji, Ibu Lydia juga, keluarga besar kita juga, Pak Hardiwan juga, bersama almarhum yang lain yang sudah meninggalkan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kasudin yang telah memberikan sambutannya, dan terima kasih pula Ibu mau bersamai kita sampai akhir. Acara berikutnya yaitu sambutan Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta yang akan diwakili oleh Wakil Ketua 1 PGRI Kota kepada Bapak Dr. Andes Haji Rimbo Irianto MPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muroji MPD. Beliau adalah semula dari Kasudin Wilayah 1 Jakarta Timur. Tentunya terima kasih sekali kehadirannya karena masih melekat di benak kita semuanya. Beliau adalah luar biasa di Sudin Jakarta Timur. Yang saya hormati Ibu Kasudin Wilayah 1 Jakarta Timur, Ibu Dr. Anda Linda Romawi Siregar. Yang saya hormati Kasih Digas DKLK Wilayah 1 Jakarta Timur, Bapak Dr. Agus Yustianto. Yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakilinya. Yang saya hormati pengurus PGRI Kota Jakarta Timur beserta ketua-ketua cabang sewilayah 1 Jakarta Timur. Yang saya hormati pengurus koordinator pengawas Jakarta Timur, Bapak Kasatlank Kecamatan Jatinegara, pengawas pendidikan agama Islam Jatinegara, seluruh anggota PGRI dan Bapak Ibu guru yang pada malam hari ini ikut berpartisipasi dalam rangka berdoa untuk almarhum Bapak Imon Sarman MPD. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat pada malam hari ini. Tidak terasa memang nggak taunya kita sudah ditinggalkan oleh beliau selama 40 hari. Kita memang senantiasa sering bareng baik dalam kedinasan maupun dalam organisasi. Ternyata beliau pergi meninggalkan kita lebih dulu. Namun demikian kita tetap harus semangat. Kita tahu bahwa tadi sudah dikemukakan oleh Pak Kabid maupun Ibu Kasudin bahwa kita sebagai pengurus PGRI Jakarta Timur, kita tidak menceritakan kembali tadi realita yang diceritakan oleh Pak Kabid dan Bu Kasudin, bahwa memang beliau adalah orangnya entengan, suka membantu, luar biasa. Saya cukup mengenal dari dekat almarhum. Kemudian yang berikutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus dan pengurus PGRI Kecamatan Jatinegara. Kemudian Bapak Kasatlank, Porwasnya, Pak Polijan, dan pengawas-pengawas yang lain yang memang menggunakan waktunya mengadakan prakarsa sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah doa kita akan menyertai Muhammad. Ada satu pekerjaan rumah dari almarhum yang memang perlu kita lanjutkan. Apa itu pekerjaan rumah yang memang beliau betul? Awalnya adalah memang dia menginginkan dari dulu bahwa PGRI Jakarta Timur akan memiliki atau untuk memiliki gedung sekretariat, sehingga kalau rapat tidak diboyong kemana sekretarisnya itu ada, itulah kantor sekretariat. Nah, beliau mulia sekali memiliki cita-cita itu, lalu mengadakan rapat koordinasi dan endingnya kita sudah memiliki lahan meskipun tidak terlalu luas, sekitar 254 meter persegi di daerah Cipayung sana. Ini juga saya ingat benar karena selalu mendampingi beliau, Pak Kasudin, Pak Rosti, ketika beliau masih Kasudin Wilayah 1 Jakarta Timur, luar biasa jasa-jasa beliau ikut membackup dan mensupport, sehingga alhamdulillah lahan sudah kita miliki. Lalu cita-cita berikut yang belum terlaksana adalah bagaimana mewujudkan merealisasikan gedung sekretariat
sekretariat PGRI wilayah 1 Jakarta Timur tersebut. Saya ingat benar ketika provinsi, PGRI provinsi telah mengadakan Rakornas, tidak lama kemudian kami wilayah kota juga mengadakan Rakornas PGRI. Salah satunya di dalam poin hasil Rakornas adalah akan merealisasikan pembangunan gedung PGRI Jakarta Timur. Itu memang salah satu payung hukum bahwa kita memang disepakati oleh seluruh anggota untuk merealisasikan pembangunan gedung. Kemudian setelah Rakornas, waktu itu jeda puasa dan lebaran, kemudian setelah itu kita adakan pembentukan panitia pembangunan gedung PGRI. Ketika itu saya juga diamanati oleh beliau sebagai ketua pelaksanaan pembangunan. Kemudian setelah itu terakhir kalinya beliau masih memimpin rapat tanggal 24 Juni 2021. Ketika itu justru memang yang sakit itu saya ketika itu. Saya telepon kepada beliau, kan saya nggak bisa hadir karena saya sakit. Oh ya Pak Haji, nanti saya handle untuk tupoksi Pak Haji. Jadi tanggal 24 Juli saya masih komunikasi dengan beliau dan mengadakan rapat pembangunan gedung PGRI Jakarta Timur. Namun demikian di awal-awal Juli saya sudah mulai agak penting, beliau saya dengar sakit juga. Dan seperti Ananda Yuda yang menyampaikan bahwa memang sakitnya dalam waktu cepat ya, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu PR-PR yang memang seluruh anggota PGRI, saya mohon, kami mohon, saya hanya selaku wakil ketua PGRI Jakarta Timur, ini mewakili sambutan ini, memohon dan menghimbau para seluruh anggota kita harus bergandengan tangan dalam merealisasikan pembangunan sekretariat gedung PGRI, dan cabang-cabang sudah semangat. Tentunya kami juga memohon dukungan, baik itu level dinas seperti Pak Kapit tadi, mungkin Bu Kadis, dan juga Ibu Kasudin mau nggak mau sebagai pimpinan teritorial di Dinas Pendidikan atau Sudin Sudin Wilayah 1 Jakarta Timur, tentunya beliau kami akan juga sowani untuk mendapatkan dukungan maupun support di dalam nanti realisasi pembangunan. Intinya nanti kami memohon doa restu kepada seluruh anggota PGRI dan seluruh komunitas pendidikan di wilayah 1 Jakarta Timur. Semangatnya dari cabang-cabang sudah sering disampaikan dalam rapat-rapat, kapan kita memiliki gedung, kapan kita memiliki gedung. Sebagaimana wilayah kabupaten kota di luar DKI itu sebagian besar sudah memiliki gedung sekretariat. Itu sepertinya keinginan yang almarhum belum terrealisasikan. Nah, tugas kita sebagai yang masih diberi amanah untuk merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh Allah. Terakhir terkait beliau sudah mendahului kita, malam hari ini kita sama-sama bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau dilapangkan tubuhnya, diampuni segala dosa-dosanya. Insya Allah jannah akan menyertai beliau karena beliau adalah orang baik. Terhadap sohibul musibah, keluarga yang ditinggalkan, kami tetap memberikan support, memberikan semangat bahwa maut adalah sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kita sebagai keluarga hanya ikhlas dan sabar. Insya Allah Allah akan senantiasa memberikan jalan, memberikan petunjuk yang baik kita semuanya. Saya kira itu sambutan dari saya mewakili pengurus PGRI Jakarta Timur. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ada Pak Haji Ridho yang telah memberikan sambutannya. Semoga kita bisa melanjutkan perjuangan almarhum ya Pak. Amin. Amin. Berikutnya yaitu marilah kita dengarkan sambutan dari pihak keluarga yang malam hari ini akan diwakili oleh Mas Yuda. Kepada Mas Yuda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya untuk mengenang 40 harinya Bapak. Dari hari pertama sampai ke-7 lalu sampai hari ini Bapak Ibu masih terus senantiasa memberikan perhatian berupa doa, dan memang itu yang diperlukan dan memang itu yang kita hanya bisa lakukan. Selaku keluarga memang masih ada kesedihan di antara kami, namun di sisi lainnya kami merasa kepergiannya Bapak ini merupakan suatu cara terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika Bapak harus tidak ada dalam waktu sakit yang singkat hanya 9 hari, mengatakan bahwa tidak harus sakit menanggung, hanya sebentar penyakit yang diderita Bapak. Kemudian setelah Bapak meninggal, banyak sekali perhatian ibu bapak sekalian, baik yang melakukan acara seperti ini, doa bersama maupun yang tidak, itu merupakan anugerah yang besar bagi Bapak. Selaku keluarga kami juga bangga karena banyak sekali yang mendoakan Bapak sampai saat ini. Kebanggaan yang sangat besar. Kami suka terharu, kadang kami suka berpikir, apakah kalau kami yang meninggal, apa banyak yang mendoakan seperti ini atau tidak. Jadi sebenarnya ada juga kesedihan, namun kami bangga karena Bapak kami itu mempunyai citra yang baik di mata Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, saya selaku keluarga sangat berterima kasih atas atensinya, baik yang ngechat pribadi maupun yang selalu menanyakan kabar, bagaimana kondisi segala macam, itu kami sangat berterima kasih. Ada juga yang sudah berkunjung dan selalu memberikan doa, itu yang sangat anugerah yang besar buat kami. Selanjutnya saya juga mohon maaf kalau misalkan Bapak masih sempat ada kesalahan ketika bergaul atau berkomunikasi, kami masih selalu minta maaf. Mungkin kami tidak bisa terlalu banyak berbicara karena memang masih ada rasa sedihnya juga. Gitu. Saya berterima kasih sekali lagi, mohon doanya agar tidak terputus doa ke Bapak, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuda. Insyaallah Bapak orang baik dan mudah-mudahan beserta keluarga selalu diberi kesehatan ya. Terima kasih. Bapak Ibu, marilah kita menuju ke acara inti, yaitu pembacaan surah Yasin. Dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk kekhusyuan pembacaan surah Yasin ini, mic-nya minta tolong di-mute. Dan kepada pembacaan Yasin ini akan dipandu oleh Bapak Ustadz Indra Zahari SAG. Kepada Pak Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ونطبق على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم شتى ومن خلفهم شتى فغشيناهم فهم لا يبصرون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي ولقدم ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذابا أليم قالوا طائركم معكم وإن كنتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما
غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم خلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا من من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خرج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون إن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين لعلكم ترحمون وما تأتيهم من ترحمون إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون فإذا هم أبدا إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا رقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرض متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين بالله كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم عنها
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لتمسنا على أعينهم سبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم له ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر خنزيرا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر فلا خلاق عليم إنما أمره شيء يقول Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah mengatur bacaan Yasin. Berikutnya kita pembacaan takbir yang akan dipandu oleh Ustadz Zainuddin kepada Pak Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Ketutup mikrofonnya Pak Jai. lanjutkan dengan membaca al-adhkar atau zikir-zikir yang biasa dibaca oleh guru-guru kita. Saya ambil dari beberapa kebiasaan atau beberapa pesantren yang biasa dibaca ini. Dan saya alhamdulillah mendapatkan tausiah dari seorang kiai bahwa kalau rumah kita pengen aman dari gangguan yang hal-hal yang kurang bagus, maka bacalah awal Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Saya bacakan di sini, saya tampilkan nanti, coba kita sama-sama baca. Bacaan ini mudah-mudahan pahalanya
tentunya kepada kita, hanya juga kita sampaikan mudah-mudahan kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang kita hormati, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, khususnya Bapak Haji Eman Jarman bin Amir Mulus. Baik Bapak-Bapak, kita Astagfirullahaladzim ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila arwahi baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li ashabina wa khususan ila ruh Bapak Haji Eman Jarman bin Amir Mulus Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah. Alif lam mim. ذلك الكتاب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يكون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم
أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ونفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا تحمل علينا إصرا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله 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 Umi gak nonton sih kan itu disuruh لا إله إلا الله لا إله إلا yang nggak kelihatan. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ini belum selesai tahlil, lu sudah mau makan aja. Tahlil. Illallah la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ونعم النصير. حسبنا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف 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 الله وبحمده سبحان 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 الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت
الذين أنعمت عليهم Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memandu bacaan tahlil. Berikutnya, marilah kita dengarkan tausiah oleh Ustadz Ahmad Afifuddin SHI kepada Pak Ustadz Tamsil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyid Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Qala ta'ala wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah SAW kafa bil mauti wa'idha. Wa qala aidan inna ruha idza qabada tabi'ul basar. Wa la taqulu illa khairan fa innal malaikata tu'minu ma taqulun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bermuajahah di internet dengan ittisalul qalbi, bersambungnya hati sekalipun tidak bersambungnya jasad dan badan. Wa hadhi ittisalul qalbi, sambungan hati lebih baik walaupun tidak bersambung badan. Karena boleh jadi ada orang yang di dalam majelis tidur, akan tetapi ada orang jauh di sana ikut berzikir. Makanya ittisalul qalbi boleh jadi khairun min ittisalul badan. Sehingga kita patut bersyukur, gagap gempita sebagai sebuah barangkali penghargaan pada almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Emon, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah, ayat-ayat Quran, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat. Hadirin yang dirahmati Allah, saya tidak bisa menyebutkan yang saya hormati. Saya kira di hadapan saya adalah orang-orang mulia dengan tugas-tugas mulia, orang-orang baik yang akan mencetak orang-orang yang baik. Segenap kepala sekolah, segenap para pimpinan, segenap dewan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik kepala dinas dan lain sebagainya, dengan untayan doa dari saya secara pribadi dan tentu dari seluruh murid. Mata'anallahu bituli hayatikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, ada kitab namanya Tazkirah Al-Qurtubi. Kitab ini dikarang oleh Imam Qurtubi, seorang mufassir dari Mesir, mantan Grand Azhar Kairo. Kitab ini khusus membahas masalah mati. Ada yang menarik. Satu ketika Rasulullah SAW di samping sahabat itu ada yang dengar ngomongnya begini. Ketika jenazah lewat, sahabat itu bicara, Masya Allah, fulan orang baik, ini orang baik, kelakuannya baik, sangat murah, dan kebaikannya diucap oleh sahabatnya. Nabi Muhammad mendengar. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau yang sepertimu saja 40 orang, sudah cukup baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa partisipan kita hari ini? Berapa yang mengucapkan kebaikan Bapak Emon? Berapa banyak torehan-torehan karya-karya beliau yang dirasakan dan kemudian menjadi ucapan kebaikan. Sehingga sunnah bagi kita ketika menghadapi jenazah, ishadu bi annahu min ahlil khair. Kita jawab dengan khair, gagap gempita. Karena bayangkan kalau 40 saja kata Nabi yang seperti kamu, bayangkan kalau lebih dari 40. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali itu satu hal. Yang lain adalah kita umat Islam, wabil khusus Bapak Emon Charman yang sudah mendahuluinya, ini mesti mengetahui bahwa ada istilah ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebab kematian boleh banyak, tapi mati itu satu. Sebabnya boleh banyak. Sehingga antara su'ul khotimah dengan husnul khotimah tidak kemudian ada dalam pembaringan yang nikmat di atas ranjang. Nggak mesti. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berperang membela negara, darahnya tercecer, barangkali cacat tubuhnya, dan naudzubillah min dzalik ada sebagian, Masya Allah, yang barangkali terpenggal kepalanya, mereka syahid dan matinya di dalam keadaan enak-enak. Tapi berapa banyak koruptor meninggal di tempat yang AC, di rumah sakit yang mewah. Artinya jangan melihat sebab penyakitnya, tapi lihat ujung daripada ajalnya. Apakah dia dalam kebaikan ataukah dia dalam kemaksiatan. Maka patutlah kita berhusnuzon, beryakin diri, dan pastikan insya Allah Bapak Emon ini orang yang baik, patut mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya waktu SD mendengar, SD saya SD Jati Cempaka, sekarang Pangkalan Jati. Saya waktu SD dengar waktu itu tahun 96 ada pepatah begini, gajah mati meninggalkan belalai, gading, macan mati meninggalkan belang. Kalau manusia mati meninggalkan apa bapak sekalian? Utang. Aman. Meninggalkan nama baik. Betul. Maka kata Nabi, selagi kau hidup, mabaqiyal asma, baguskanlah namamu. Enak kalau orang di kampung kita dengarnya begini. Maaf, umpama saya kenalnya kebetulan Ustaz Zuri. Ustaz Zuri lah yang mengundang saya di majelis kali ini. Kata Ustaz Zuri, Apip meninggal. Ustaz Apip meninggal dunia. Kemudian dia lewat musola. Lantas di musola itu dia bilang apa? Gue kalau melihat musola itu, gue ingat sama Apip. Coba. Atau kita lewat sebuah tempat di mana ada tempat kebaikan, majelis talim. Masya Allah, gue ingat sama bapak guru itu, dia rajin ke majelis talim. Jadi yang diingat adalah tempat kebaikan. Karenanya lah, torekan amal kita sebanyak-banyaknya di tempat-tempat baik, di masjid. Ada orang tua yang begini, saya kalau melihat tiang masjid itu, saya ingat sama saudara fulan almarhum. Maka ingatan kita menjadi saksi di yaumil kiamah. Persidangan Allah, analoginya sama dengan persidangan manusia. Bila ada 5 saksi memberatkan, 2 saksi yang meringankan, maka pasti orang itu masuk penjara. Karena lebih banyak saksi yang memberatkan. Nah, persidangan Allah begitu. Kita ini menjadi manusia, bikin saksi kebaikan. Agar setiap orang melihat kita baiknya. Contoh, kalau ingat Muharram, oh iya, saya ingat dengan Pak Haji Anu, setiap bulan Muharram dia menyantuni. Kata-kata itu menjadi saksi kebaikannya. Masya Allah. Bayangkan kalau di antara kita wa na'udzubillah min dzalik. Misalnya ada tempat tongkrong di mana di situ barangkali ada wanita, barangkali ada seorang janda. Langsung gue kalau ingat Pak Anu, gue ingat sama janda itu kan na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Di mana kita diingat. Nah, ibu-ibu yang saya hadapi ini orang-orang mulia semua. Yang saya hadapi dari 155 orang partisipan ini orang mulia. Pasti diingat kebaikannya. Karena yang bapak-bapak dan ibu-ibu ajarkan adalah mesti kebaikan. Nah, ini mesti kita syukuri. Seorang guru akan diingat kebaikannya. Dan ini akan menjadi saksi. Bayangkan ibu bapak sekalian, kalau di kelas kita ada 40 siswa saja yang mencintai kita. Setiap tahun itu menjadi kebaikannya. Oleh karenanya, berikanlah yang terbaik di dalam hidup ini. Nah, Bapak Emon Charman sudah meninggalkan kita dengan segala macam budi baiknya. Makanya dalam fikih, kalau sholat itu jangan di satu tempat. Kita disuruh misalnya di dalam kitab Fiqhul Mutawatin aja. Misalnya jam istautin, diam di satu tempat ketika sholat, itu makruh. Mesti, kenapa? Agar sejadahnya itu menjadi saksi. Sehingga kalau kita habis sholat jamaah, mundur ke belakang untuk sholat sunat. Semakin banyak sejadah-sejadah, semakin banyak saksi bumi
yang kita sujudi di dalamnya. Begitu makanya sunnah. Nah saya kira barangkali ini ibu-ibu, bapak-bapak guru sekalian, kalau habis sholat pasti mundur ke belakang, mundur belakang, ke parkiran, berangkat, nggak sholat lagi. La haula wala quwata illa billah. Banyak orang yang nggak mengerti tentang makna sujud itu, kenapa harus pindah-pindah. Ilal imam, kecuali imam. Kalau imam memang tidak boleh pindah-pindah. Kalau imam yang pindah bingung makmumnya. Begitu adanya. Itu yang pertama. Yuk kita sama-sama mengikuti jejak Bapak Emon. Bagaimana menjadikan diri kita lebih baik dan menjadi catatan baik serta menjadi sebutan baik bagi orang. Karena itu adalah saksi yang meringankan di akhirat. Yang kedua, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau udah mau sakaratul maut, maka malaikat itu turun. Nah, kita ngomongin sakaratul maut dulu deh. Sebetulnya sakaratul maut itu apa sih Ustaz? Di kitab ini disebutkan, nanti bapak-bapak sekalian 100 hari, ini 10 ya, dari saya 10, 100 hari sebelum seseorang meninggal dunia, itu nanti malaikat maut naik ke Lauhil Mahfuz dalam catatan manusia di dalam kitab Al-Qurtubi. Kemudian malaikat maut mengambil namanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi 100 hari yang lalu atau Bapak Emon ini sudah meninggal berapa hari? 40 hari yang lalu ya. Ya 40 hari di backgroundnya saya lupa. 40 hari yang lalu beliau telah meninggalkan kita. Berarti beberapa saat sebelumnya itu sudah turun catatan amalnya, sudah turun catatan namanya untuk dipegang malaikat maut. Itu 100 hari. Wakilah dikatakan 100 hari itu orang mulai, kalau dia orang baik, kebaikannya mulai nampak. Bayangkan, kita lihat Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Malam pertama beliau, karena 1 minggu sebelum beliau meninggal dunia, saya ceramah bareng beliau. Cerita beliau adalah, malam pertama beliau, itu beliau sakau dengan Umi Pipik. Bapak-bapak bisa bayangkan, menjadi musuh Allah saat itu, meninggalnya menjadi kekasih Allah. Allahu Akbar. Dulu dia dibenci. Ketika hidayah masuk, bahkan dia menjadi sorotan ustadz-ustadz di Indonesia, berkiblat semua sama beliau. Artinya apa? Bagi Allah sangat mudah membuat sakaratul maut yang harusnya su'ul khatimah menjadi husnul khatimah. 100 hari sebelum seseorang meninggal dunia, catatan amalnya sudah turun. Hari ke-40 ada rasa gemetar di sore hari di waktu asar. Ini beberapa riwayat, walaupun lemah riwayatnya. Jadi bapak-bapak, para dewan guru sekalian, kalau besok asar gemetar, tiba-tiba meriang, nggak ketahuan urusannya, harap makan yang enak-enak untuk 40 hari ke depan. Tiba-tiba gemetar. Saya bukan nakut-nakutin ini. 40 hari itu daun Lauhil Mahfuz berjatuhan nama yang meninggal dunia. Ketika dipegang oleh malaikat Israel, bolak-balik wahamsina marratan, kurang lebih 50 kali Israel turun ke bumi memastikan inilah yang akan saya cabut nyawanya. Allahu Akbar. Nah, pada detik-detik kematian seseorang, innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman berkata, Tuhanku Allah istiqomah ketika turun malaikat sakaratul maut. Para ulama, para mufassir, Imam Ibnu Katsir mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikat, itu malaikat maut turun. Ketika malaikat maut mendatangi kita, alla takhafu wa la tazanu. Jadi dikasih tahu, enggak usah takut, enggak usah sedih. Makanya sakaratul maut orang beriman soleh mampu dilewati dengan senyum. Berapa banyak ulama, ustadz, orang soleh, bahkan kakek kita bisa seperti orang tidur. Karena apa bapak-bapak? Sakaratul maut itu sakit, bukan main. Sakit. Dalam riwayat itu seperti al-futur,
1000 pukulan cambuk yang setiap cambuknya disiram oleh air garam. Itu sakaratul maut dan paling ringan. Akan tetapi bapak-bapak, kenapa bisa senyum? Kenapa orang-orang soleh, para kiai, para sepuh, orang-orang soleh bisa senyum? Karena sakitnya kalah dengan berita gembiranya. Saya analogikan, ada anak muda sakit gigi. Giginya sakit nyut. Dapat WA, kekasih yang sudah bertahun-tahun ditunggu jawaban cintanya, menjawab cintanya. Ya, aku mau dinikahi. Kira-kira sakit giginya hilang nggak? Giginya hilang, Hilang, Pak Ustadz. giginya hilang atau nggak terasa? Hilang, Pak. Enggak hilang tuh ibu kalian. Sakit gigi tetap. Giginya Enggak hilang. hilang. Dia tetap sakit gigi. Tapi sakit giginya kalah dengan kebahagiaannya. Kita akan merasakan sakaratul maut, wajib hukumnya. Tapi sakaratul maut kita kalah karena Allah kasih gambaran kebahagiaan tentang kehidupan akhirat yang akan kau dapatkan. Makanya orang sakaratul maut bisa senyum. Allahu akbar walillahil hamd. Kenapa? Turun malaikat wa absyiru bil jannah. Kamu jangan takut, walaupun sakit aku tarik, mesti kamu dapat jannah. Allah. La haula wala quwata illa billah, la haula. Semoga itu yang kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Turunnya malaikat maut memberikan absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Saya lanjutkan, perbedaan orang kafir, saya tidak mengatakan dalam hal ini maksudnya berbeda agama, saya hanya mengatakan dari sisi agama kita. Mohon maaf kepada ibunda, papanda, dan semua yang barangkali berbeda keyakinan, mohon maaf. Saya berbicara atas nama agama Islam sesuai apa yang saya baca di kitab Al-Qurtubi. Dalam Imam Qurtubi mengatakan bahwa ketika Anda meninggal dunia, kata-kata dari malaikat itu adalah salamun aulam mirrabirrahim. Dalam ayat lain Allah bilang apa? Alladzi tatawaffahumul malaikatu thayyibin salamun alaikum. Masya Allah. Jadi malaikat ngucapin salam sama kita. Bayangin bapak-bapak, kalau saya bukan urusan matinya, malaikat ngucapin salam. La haula wala quwata. Disalamin sama siapa ya? Disalamin sama Bapak Presiden. Kamu dapat salam dari Pak Jokowi, bangga bukan main. Kamu dapat salam dari Menteri, bangga bukan main. Ini yang mengucapin salam, malaikat-malaikat langit. Salamun qaulan mir rabbir rahim. La haula. Apa yang lebih indah dari salam ini? Kecuali karena orang itu memang benar-benar berbakti kepada Allah sepanjang hidupnya. Jadi orang kalau pengen benar-benar husnul khotimah, dapat salam dari malaikat mulai sekarang. Yuk, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ngajari wa belajari wa cari nafkahi wa kullu syai'in lillahi ta'ala. Sayangnya setan itu lebih cerdas kadang-kadang. Ya, rukun Islam itu udah berubah, bukan 5 Pak. Jadi lillahi ta'alanya pada berubah. Rukun Islam itu sekarang 6. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selfie. Ya, mau ngajar, selfie, mau arisan, selfie, sodakoh, selfie. Jadi lillahi ta'alanya itu gimana? Dulu kita dengar waktu kecil, tangan kanan ngasih, tangan kiri umpetin. Sekarang tangan kanan ngasih, tangan kiri ngerekam. Di-share sebanyak-banyaknya. La haula wala quwata. Setan itu paling tahu di mana umat Nabi Muhammad lemahnya. Makanya kita jangan lemah. Ajarkan anak-anak kita. Mereka akan berperang dengan teknologi yang di situ ada setan. Sekarang setan nggak ada di Jatinegara Cipinang Pak, kuburan Cina nggak ada. Setan nggak ada di Ponasem, nggak ada. Di Kober nggak ada. Setan adanya di handphone anak-anak kita tuh. Bagaimana akhirnya lillahi ta'alanya berubah menjadi liker, wali viewer, wali subscriber. Lillahi ta'ala itu berubah. Wa na'udzubillah. Ngeri kalau disuruh la ilaha illallah.
Malah dia nyebutnya bukan la ilaha illallah, Free Fire, PUBG, ML dan lain sebagainya. La haula. Meninggalnya bukan begini tapi begini. Saya ngeri yang suka bikin update status. Masya Allah, saya bukan ngomongin ibu guru di sini. Ibu guru di sini top-top. Saya ngomongin ibu guru di Jepang. Saking update statusnya tuh Pak. Masya Allah, mau masak bikin status. OTW masak. Emang masak di mana? Pada baik. Oh, sama. Artinya apa? Yuk, dari sekarang kita ikhlas. Apalagi corona. Nah, sekarang terkait corona, barangkali saya tidak berpanjang kalam. Saya sebentar lagi akan mengakhirinya. Tentang corona. Bukan soalan masker yang kita tutup. Bukan soalan vaksin yang kita usahakan. Bukan soalan social distancing. Itu semua ikhtiar manusia. Soalannya, maskernya ditutup berarti jangan banyak ngomongin orang. Itu maskernya ditutup buat jangan ngomongin orang. Jaga jarak kepada manusia. Berikan jarakmu kepada Allah. Kamu boleh berjarak kepada manusia, tapi jangan jaga jarak kepada Allah. Kamu boleh vaksin tubuhmu, tapi semua obat dari Allah. Begini Bapak-Bapak sekalian, Pak Soeharto, Pak Soekarno, dan para presiden kita yang meninggal dunia, itu dokternya 40. Dokter jantung lain, dokter ginjal lain, dokter paru-paru lain. Waktunya meninggal, kena juga meninggal juga Pak. Ya, artinya yang dokter 40 aja, waktunya mati ya mati. Apalagi kita beriman cuma nama tolak angin cair, sama panadol, sama bodrek. Berimannya, kita beriman sama kayak gituan doang. Apa masker doang. Udah pengen jauh dari malaikat maut. La haula wala quwata. Maka mulai sekarang bukan soalan pandemi corona, tapi soalan bagaimana saat ini kita rajin ibadah. Jangan jaga jarak kepada Allah, maskarmu menutup mulutmu dari pembicaraan yang gak benar, dan perbanyak baca Al-Quran. Alhamdulillah, Bapak Emon mudah-mudahan min husnil khatimah. Amin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afanu. Jamaah sekalian, mohon maaf bila saya berpanjang kalam dan barangkali ada kata-kata yang barangkali di dalam penyampaian saya ada kata-kata yang salah. Terakhir, saya tutup dengan sebuah cerita seorang waliullah. Bagaimana setan itu enggak bosan-bosannya menggoda kita. Di subuh hari, seorang waliullah ini tiba-tiba digoda oleh setan. Setannya berwujud manusia. Ini di zaman para tabi'in. Ketika zaman tabi'in, setan beberapa sahabat kan melihat Pak Umar bin Khattab itu ditakuti sama setan. Beberapa sahabat itu bisa melihat setan wujud aslinya, tanpa uka-uka, tanpa amalan-amalan kayak Ustadz Ujang Bustami dan sebagainya. Artinya setan itu bisa ditampakkan. Lalu ketika seorang kiai, seorang wali ini datang melewati sebuah jalanan mau ke masjid, di tengah jalan dia jatuh, bajunya basah karena memang habis malamnya, barangkali tergelincir jatuh, dia kembali lagi ke rumahnya, dia ganti kain dan kokonya, dia kembali lagi ke masjid, di jalan yang sama dia jatuh lagi. Kemudian dibalik lagi ke rumahnya, ibunya sudah marah-marah, nyainya, sudah Pak jangan balik lagi, itu sudah kotor. Apa katanya? Saya tidak mau ketinggalan sholat subuh, saya masih harus berangkat. Berangkatlah yang ketiga. Yang ketiga di tempat yang sama dia tidak jatuh. Selesai sholat subuh, Pak Kiai ini kembali dari masjidnya mau ke rumahnya. Di tengah tempat dia jatuh, nah ini yang menarik, di tengah tempat dia jatuh, dia ketemu anak muda. Dia pikir sosok kamu man anta, siapa engkau? Apa kata anak tersebut? Ana syaitan, saya adalah setan. Baru ini setan ngaku Pak. Masya Allah. Ana syaitan, saya adalah setan. Mada ta'rifuni, apa yang kau tahu tentang saya? Maksudnya apa? Kamu mau kasih tahu saya apa? Kok kamu ngaku setan? Ketahuilah, Bapak Ustadz, Bapak Kiai, Bapak Ulama dan sebagainya. Ketahuilah, kau jatuh tadi yang pertama, itu aku yang tiup. Itu aku yang menggelincirkan agar kau tidak salat jamaah. Namun apa yang terjadi? Engkau balik ke rumah, ganti pakaian, berangkat lagi. Terdengar berita dari langit. Allah telah mengampuni semua dosa keluargamu. Karena keteguhan hatimu. Ternyata kau balik lagi. Ketika kau kembali lagi di tengah jalan sama, aku tiupkan lagi, kau jatuh lagi, kau kembali lagi.
kau berangkat lagi ke masjid yang kedua kali. Terdengar kabar dari langit, Allah sudah mengampuni desa sekitar karena ada orang bertakwa model begini. Lantas kata Pak Kiai tadi, kenapa kau tidak jatuhkan aku yang tiga? Kata setan, aku khawatir Allah akan mengampuni seluruh manusia di bumi. Diangkat bala bencananya hanya karena ada satu orang yang mati-matian niat sholat subuh. Saya doain bapak-bapak sekali di antara subuh pada terbalik berjatuh. Biar kita diampunin, bala bencana diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, Ustaz tausiahnya. Mudah-mudahan kita juga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin. Mari kita sempurnakan dengan doa yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Haji Muslimin Islam MA kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim raja Allah tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا Amin ya Rabbal ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسبب ولأجل المرحوم. اللهم إنه نزل بك وأنت خير المنصورين به. اللهم إنه فقير إلى رحمتك وأنت غني عن مؤاخذته وعذابك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا
فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذوي الحق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doanya. Mudah-mudahan Allah ijabah. Terakhir, marilah kita dengarkan closing dari Bapak Korwas Jatinegara yang mewakili komunitas pendidikan Kecamatan Jatinegara kepada Bapak Porijan STDMM Hamid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tulsi MBD selaku Kepala Bidang PTK, Ibu Linda Romaunti Siregar selaku Kasudin Wilayah Jakarta Timur, Bapak Ustadz dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut dan satu persatu. Tidak ada kata yang indah selain mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membacakan surat Yasin, tahlilan, tahmid, surat doa. Semoga apa yang menjadi niat kita dalam rangka mengirim doa kepada almarhum Bapak Emon Charman bin Amir Mus sudah terkabul oleh Allah SWT. Yang menjadi niat kita, dan kita semuanya diberikan kesehatan agar bisa melanjutkan PR almarhum. Kemudian teriring dengan doa, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ini. Saya atas nama pendidik dan tenaga kependidikan Kecamatan Jatinegara, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara telah kita lewati bersama. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dari awal hingga akhir pahalanya juga tersampaikan kepada ahli kubur. Terus juga Allah jadikan kuburnya berjana. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon masih banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.
kasih semuanya, pamit. Terima kasih semuanya, Pak Pon, Pak Isu. Terima kasih, Pak Kokam, semuanya. Terima kasih Izin live. Ya, Pak Rano. Sehat. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih ya undangannya Mas Pon. terima kasih. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu di Solo ya, Bu. Oh iya, Pak Pon. ya, monggo. Fatimah Pak dari Jainal. Terima kasih. Ya, mari. Ya. Ibu Maria, Pak, sehat selalu. Di live ya. Maka, ya, masih betah ya. Tadi kosong garis. Ya, nggak ditutup. Ya, nggak ditutup. Ya. Penunjang, makasih. Banyak Ya. Ya. Kali-kali aja Pak Esor langsung kerasa. Berjuang ke Jatinegara gitu. Iya. Izin live ya Bapak Ibu semuanya. Ya, Terima kasih Bu Tito ya. Terima kasih. Izin live Bapak. Ya. Pak Pon, Pak Isu Ya. semuanya. Oke. Assalamualaikum. Izin live Bapak Rano. Masih Sudah 30 malam, matur pemerintahan. nuwun. Iya. Iya. Terima kasih semuanya. Pak Iso kemarin dilantik kan? Malam. Halo? Iya. Kemarin dilantik Pak Iso ya? Iya, Pak. Menyusul. Iya. Selamat Pak Iso ya. Iya. Menyusul. Iya. Masih berlanjut ya. Pak Pon, mau di-close juga atau masih mau ngobrol-ngobrol? Oke. Oke. Masih banyak para matur nuwun. Ini di Jakarta Selatan apa di Jatinegara nih? Jatinegara nih pas pulang ini tadi. Alhamdulillah, itu berarti connect ya Pak. Itu ada Sri Supriyati, ada Sri Supian. Gitu. Betul Bapak. Iya, oh double tuh. Beda-beda tipis satu huruf beda. Dalam bahasa Rebo Pak. Iya, alhamdulillah. Suwun Mas Panijan ya. Sami-sami. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Pak Ponijan, Bu Kokon. Terima kasih Pak. Oh, ya terima Ya, kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Pak Tanjuri. Ya, Ya. salam.